Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah melayani Tuhan di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Semua ini oleh karena kasih kemurahan Tuhan, Tuhan sudah memberikan waktu dan kesempatan kita untuk kita bisa menikmati kasih kemurahan Tuhan melalui ibadah pendalaman Alkitab pada petang sore hari ini. Puji Tuhan, kita mempergunakan waktu dan kesempatan indah. Kita akan naikkan satu pujian untuk mengawali ibadah PA. Kita akan nyanyikan satu pujian, Sinar Kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Dan ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dari atas sekali. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Refnya, saya undang semua bangkit berdiri. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Inilah kerinduan kami saat ini Tuhan. Kami ingin selalu berada di dalam bait-Mu, untuk selalu bisa menikmati kasih kemurahan-Mu melalui ibadah pelayanan kami pada petang sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang indah Tuhan. Kami masih boleh beroleh kesempatan yang baik ini Tuhan, agar dalam kesempatan-kesempatan akhir dalam hidup kami dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan, untuk kami bisa menikmati kasih kemurahan-Mu melalui ibadah-ibadah yang kami selenggarakan, terutama di dalam ibadah pelayanan kami saat ini Tuhan. Semakin kami mendalami Alkitab ini Tuhan, semakin kami dikuatkan, bahkan semakin kami tidak akan tergoncangkan oleh apapun juga Tuhan. Kami kuat teguh hati
Kami tidak gampang untuk kecewa, putus asa, bahkan sampai tinggalkan Tuhan. Sambil menunggu kedatangan-Mu yang tidak lama lagi di awan-awan yang permai, kami boleh diangkat di dalam, oh Tuhan, perjamuan kawin anak domba, dalam kerajaan 1000 tahun damai, bahkan sampai di dalam Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga pada selesainya, dan urapilah kami mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, bahkan juga seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik di tempat ini, di rumah-rumah juga Tuhan, yang mengikuti secara live streaming juga mampu memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau, supaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah saat ini Tuhan, untuk menolong setiap kehidupan kami, untuk senantiasa dikuatkan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang tidak mengganggu saat kami mau beribadah melayani Engkau, saat kami memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau, dan teristimewa saatnya kami duduk mendengar firman-Mu, lewat kekuatan apapun juga Tuhan, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan dia. Dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh menikmati kasih kemurahan Tuhan melalui kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, untuk kita semakin hari semakin bisa mendalami apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya seperti dalam doa tadi, kita semakin dalam, kita semakin kuat teguh hati, kita tidak gampang digoncangkan oleh apapun juga sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita di dalam lagu yang kedua, Kasih Allah Sekarang Tercurah. Kita akan nyanyikan dengan sukacita, Kasih Allah Sekarang Tercurah. Kita tepuk tangan. Sekarang umatnya dipulihkan.
Tuhan sudah hadir di dalam dunia ini untuk mengalahkan kegelapan, sehingga manusia yang dulu tinggal di dalam kegelapan kini boleh memperoleh terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan menikmati kasih kemurahan Tuhan. Baik, kita akan menyanyikan satu pujian, Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi kita naikkan dari atas. Saya undang semua bangkit berdiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangi, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya Yesus. Kami menyadari Tuhan, kami hidup di tengah-tengah dunia akhir zaman, di mana kegelapan ini semakin memuncak Tuhan, karena kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Itulah sebabnya Tuhan, menghadapi situasi akhir zaman di mana kegelapan yang semakin memuncak ini Tuhan, kami membutuhkan secercah sinar-Mu Tuhan. Mulai kami bisa melihat pelita itu Tuhan, supaya ada pengharapan dalam kehidupan kami. Bahkan pelita itu menjadi sinar yang terang Tuhan, menjadi cahaya Injil kemuliaan yang menyinari setiap kehidupan kami, di mana tidak ada lagi kegelapan dari sisi kehidupan kami Tuhan, bahkan sampai menyinari dari dalam kegelapan hati kami ini Tuhan, supaya kami dapat memancarkan sinar terang-Mu melalui firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh-sungguh kami tidak dapat jalan sendiri di dalam dunia ini yang semakin gelap ini Tuhan. Kami membutuhkan sinar terang-Mu melalui firman-Mu saat ini. Untuk itu nyatakanlah firman-Mu di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus mulai dari hamba-Mu, untuk kami bisa menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar dan dengan murni, menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dan dengan kasih sayang-Mu. Biarlah sungguh-sungguh firman-Mu adalah jawaban atas setiap kehidupan kami. Demikian pula juga kami yang duduk mendengar firman ini dimanapun kami berada, baik di tempat ini, di rumah-rumah Tuhan yang mengikuti secara live streaming, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus yang sama pula, untuk kami mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu,
bahkan kami juga mampu untuk mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan urapan Roh Kudus merupakan kedua tangan yang Tuhan ulurkan kepada kami untuk menjangkau jiwa-jiwa kami yang masih jauh, yang hidup di dalam kegelapan ini Tuhan, supaya kami bisa melihat pelita, bahkan sampai melihat cahaya Injil itu Tuhan, supaya kami selalu berada di dalam pelukan kehangatan cinta kasih-Mu. Bahkan juga kedua tangan-Mu mampu untuk mengangkat setiap kehidupan kami, untuk Kau angkat tinggi dari segala ketenggelaman dosa-dosa kami, supaya Engkau angkat kami tinggi sama seperti Engkau tinggi. Bahkan juga kedua tangan-Mu mampu untuk menjamah setiap kehidupan kami Tuhan, untuk membenarkan, menyucikan, bahkan sampai sewaktu-waktu kami dapat disempurnakan sama seperti Engkau sempurna Tuhan, menjadi terang dunia Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sehingga juga kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat kedua tangan kami. Kami hanya menyambut kedua uluran tangan-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau, menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan sampai detak jantung kami serahkan ke dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang memberikan kepastian bagi kami Tuhan, untuk hidup sekarang ini, masa depan yang indah, bahkan sampai kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang tidak mengganggu, merintangi saat firman-Mu disampaikan, yaitu lewat kuasa roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan dia. Dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Mohon belas kasih kemurahan-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebagai pendahuluan, dulu sebelum saya ini dibentuk menjadi seorang hamba Tuhan, saya ini paling takut sekali untuk dikasih pelayanan, apalagi berdoa. Waduh, saya paling takut Bapak Ibu, sungguh. Makanya kalau dalam pelayanan seringkali saya sering datang terlambat, karena alasannya yaitu karena saya takut sekali untuk diminta untuk pelayanan dalam berdoa. Tuh, kalau saya berdoa, Tuhan, apa yang saya omongkan itu, apa yang saya sampaikan dalam doa, saya paling takut. Makanya kalau begitu saya datang terlambat juga, saya duduknya paling sembunyi-sembunyi di situ supaya tidak kelihatan, supaya nanti saya tidak disuruh untuk berdoa untuk apa saja. Yaitu alasan saya dulu seperti itu. Saya paling takut untuk, yaitu tadi, disuruh untuk berdoa, apalagi disuruh menyampaikan firman Tuhan. Waduh, apalagi itu. Paling saya coba ngomong pada waktu, waduh, lebih baik saya disuruh nyapu saja, lebih enak saya disuruh nyapu daripada menyampaikan firman Tuhan. Ya itulah saya dulu sebelum dibentuk jadi seorang hamba Tuhan. Tetapi puji Tuhan, sebab ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah saya dibentuk, apa yang dulu menjadi satu ketakutan buat saya dalam berdoa, waduh, saya dulu apa yang saya omongkan, ya ternyata Roh Kudus itu sendiri yang berkata-kata dalam lidah mulut saya ini, supaya dalam doa kadang-kadang, iya ya, saya kok tadi bisa. Kadang-kadang kalau saya lihat di rumah dari kembali mutar, aduh iya ya, tadi kok saya bisa berdoa seperti itu. Ya itulah tuntunan Roh Kudus yang menolong. Makanya Roh Kudus disebutkan sebagai roh penolong, untuk menolong kita dari ketidakmampuan kita ini, supaya kita bisa melayani Tuhan. Apalagi dalam menyampaikan firman Tuhan. Waduh, betul-betul saudara, kalau saya menggunakan pikiran saya, seringkali pikiran saya itu buntu, betul tidak ngerti apa maksudnya firman Tuhan, buntu kalau menggunakan pikiran. Tapi kalau menggunakan Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam hati saya, dalam kehidupan saya, roh itu tidak terbatas. Roh itu yang bisa menuntun kita, bahkan sampai membuka segala rahasia firman Tuhan. Jadi setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, ada kalanya saya bisa kadang-kadang bisa tertawa, karena sungguh-sungguh apa yang saya tidak mengerti dalam pikiran saya buntu, tapi Roh Kudus itu yang menuntun kemudian membukakan. Kalau sudah dibukakan Bapak Ibu, ada kalanya saya itu kadang-kadang tertawa sendiri. Waduh iya, kok bisa ya Tuhan, kadang tertawa sendiri. Dan ada kalanya juga saya juga menangis. Dan saya ini terus terang Bapak Ibu, kalau menangis tuh rasanya memang susah. Saya ini susah menangis, apalagi sudah dipukul, diapakan saja, waduh, tidak gampang untuk menangis. Tapi begitu tersentuh oleh firman Tuhan, tidak terasa, langsung tetesan air mata itu bisa menetes dengan sungguh-sungguh. Ada kalanya saya menangis terseduh-seduh.
Aduh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ternyata seperti ini. Ya itulah saudaraku, Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman saya dulu sebelum dan sudah dibentuk menjadi hamba Tuhan. Ternyata yaitu tadi, Roh penolong itu sungguh-sungguh terbukti dalam kita melayani Tuhan, apalagi dalam berdoa, apalagi dalam menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita menggunakan pikiran seringkali buntu, tetapi Roh Kudus itu selalu membukakan setiap rahasia firman Tuhan. Apa yang tidak kita mengerti, Roh Kudus bisa membukakan segala sesuatu sehingga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, sebagai pendahuluan saya ini yang paling saya jaga dalam melayani Tuhan, terutama di dalam di atas mimbar ini, yang paling saya jaga sampai sekarang ini, bahkan saya jaga sampai mungkin sampai garis akhir hidup saya. Dalam pelayanan saya ini jangan sampai dalam pelayanan saya ini, apalagi di atas mimbar ini, saya menyebutkan menyebutkan seseorang, entah itu nama jemaat, untuk saya bawa di atas mimbar ini, saya sebutkan namanya untuk saya kuliti kelemahannya, kesalahannya, apalagi dosa-dosanya. Aduh, jangan sampai, itu yang saya jaga sampai sekarang ini. Jangan sampai saya itu menyebut nama seseorang untuk menguliti segala kesalahan, dosanya, kelemahan. Wah, jangan sampai. Loh, Pak Hari, kan firman Tuhan menyatakan yang salah. Iya, memang firman Tuhan itu menyatakan yang salah, tetapi secara umum. Tetapi kalau untuk secara person, firman Tuhan mengatakan lebih baik 4 mata saja. Nah, itu firman Tuhan mengajarkan. Itu yang saya jaga sampai sekarang ini. Jangan sampai saya menyebut nama seseorang di atas mimbar untuk saya kuliti, apalagi saya kelemahannya, kesalahannya, dosa-dosanya. Waduh, itu yang paling saya jaga. Apalagi sesama pelayan Tuhan, apalagi sesama hamba Tuhan. Waduh, itu yang paling saya jaga sungguh-sungguh. Sebab apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Sebab yaitu tadi, yang lebih kalau saya pun sekalipun saya menyampaikan nama seseorang di atas mimbar ini, itu pun saya baik melalui kesaksian, baik melalui khotbahnya, saya sampaikan kalau itu saya mendapatkan berkat. Saya sampaikan memang, saya dapat berkat dari khotbah dari ini. Itu betul. Kalau mungkin saya sampaikan nama seseorang di atas mimbar, saya sampaikan karena mendapatkan berkat, entah itu dari kesaksiannya, entah itu dari khotbahnya dan lain sebagainya. Karena apa, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ya, saya dulu teringat pada waktu saya mendapatkan pelajaran tabernakel itu, pada waktu saya sekolah Alkitab. Wah, dari situ saya bisa mengerti. Dulunya saya tidak mengerti tentang tabernakel. Karena apa? Tabernakel itu adalah sentralnya dari pengajaran kita, ya, sentralnya dari pengajaran kita. Dan itu sebagai pola kerajaan surga. Ya, itu coba saya akan membaca di dalam Roma pasal 8 ayat yang kelima. Roma 8 ayat yang kelima. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Perhatikan Bapak Ibu ya, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah, itulah tabernakel. Ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh apa yang ada di surga yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi tabernakel itu adalah sentral dari pelayanan kita ini. Dan itulah pola kerajaan surga, yang harus pelayanan kita harus sesuai dengan pola kerajaan surga. Itu yang dulu saya mengerti, oh iya ya, ternyata begitu. Aduh, saya betul-betul dibukakan sungguh-sungguh. Bersyukur saya, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah membukakan semuanya ini bagi saya. Jadi makanya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi, dan memang secara fisik tabernakel ini memang sudah tidak ada, hancur. Ya, secara fisik memang hancur tabernakel, tidak ada sampai sekarang ini. Tapi kalau saya dulu pernah baca, ada katanya tabut perjanjian, ada yang katanya disebutkan ada di Ethiopia sana, ada juga yang menyebutkan ada di India dan lain sebagainya. Tetapi pengajarannya ini tetap ada di dalam sampai sekarang ini. Karena ya itulah tadi saya katakan tadi, sentra dari pelayanan kita, pola dalam segala pelayanan kita ada di dalam tabernakel situ. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan di dalam pelajaran tabernakel salah satunya ini itu adalah mengenai perabotan, atau disebutkan perkakas di dalam tabernakel itu. Masing-masing perkakas itu kalau saudara lihat di situ ada gelang-gelangnya. Jadi setiap perkakas itu ada gelangnya, dikasih gelang-gelang ini, baik di sisi kiri, sisi kanan, dari muka belakang itu ada gelang, di sini juga ada gelang-gelang. Maksudnya apa gelang-gelang ini? Supaya diisi kayu pengusung.
kayu pengusung. Jadi perkakas itu harus diusung, dipikul. Saya tidak masuk ke situ. Tetapi yang saya tekankan di dalam pengusung itu, itulah berbicara mengenai kerjasama. Kerjasama. Paling sedikit, namanya ada 4 gelang, paling sedikit dalam memikul itu ada 4 yang memikul. Nah, ini berbicara tentang kerjasama Bapak Ibu. Tentang kerjasama di dalam pelayanan itu, apalagi dalam satu tim pelayanan itu harus ada kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik, bagaimana? Sekalipun dia tinggi, tapi dia harus bisa merendahkan diri di situ. Supaya apa sekali lagi? Ya itu tadi, tidak gonjleng. Nah, satunya tinggi, satunya pendek. Kalau sama-sama memikul, satunya tinggi, satunya itulah bagaimana? Bisa-bisa kedua-duanya bisa jatuh, keempat-empatnya bisa jatuh. Tapi kalau sama-sama merendahkan diri, nah dunia saja mengenal. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Di situ sekalipun tinggi dia bisa merendahkan diri di situ. Baru di situ sama-sama keempat-empatnya itu bisa enak di dalam pelayanan, enak dan ringan. Nah, itulah berbicara tentang kerjasama. Sekalipun dia tinggi tapi bisa merendahkan diri di situ. Jadi sehingga apa lagi dalam satu tim itu biar pelayanan itu sama-sama enak dan sama-sama ringan. Dan kalau menjadi satu tujuan, satu visi misinya itu bisa cepat tertuju, bisa sampai ke tujuan itu. Tetapi kalau enggak, masing-masing itu tadi sama ego, walaupun dia tinggi enggak mau merendahkan diri, waduh, ya itu tadi sulit untuk bisa ke sana, bisa-bisa jatuh kedua-duanya dan enggak bisa sampai kepada tujuan. Tetapi kalau dalam kerjasama itu bagus, sama-sama itu tadi bisa kerjasama, saling bisa menghargai, melayani dan lain sebagainya. Nah, di situ pelayanan itu enak, ringan dan bisa sampai kepada tujuan. Apa yang menjadi tujuan visi misi dari pelayanan kita saat ini? Kita bisa sampai kepada tujuan. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi. Tapi kalau tidak, ya saya dulu kalau saya masih ingat dulu saya pernah menyampaikan sama dengan tim musik ini. Jadi tim musik ini di situ ada berapa orang yang main, ada biola juga di situ. Masing-masing bunyinya tidak sama. Piano bunyinya beda, bass bunyinya beda, drum bunyinya juga beda. Semuanya, biola juga bunyinya beda. Tetapi kalau ada satu kesatuan dalam pelayanan itu, waduh, kalau semuanya bunyi di situ, ada satu alunan irama yang enak untuk didengar, enak sekali didengar. Dan pernah saya juga mengatakan, maaf permisi bicara ya, maaf permisi bicara. Sekalipun orang gila, saya pernah menyaksikan orang gila itu, dia mendengarkan suara musik, waduh dia joget-joget, bisa menikmati alunan itu. Karena apa sekali lagi? Itu tadi berbicara tentang kerjasama yang baik tadi. Salah satunya saling kompak di situ, tidak saling menonjolkan diri, tidak saling apa. Nah, coba saya tidak bisa bayangkan kalau yang pinter, wah mainnya bisa, wah menang, waduh. Ya kebalikannya dari apa yang saya sampaikan tadi. Jangankan orang gila, orang waras saja yang dengar. Suara apa ini, bising telinganya. Bisa-bisa, maaf ya, bisa-bisa langsung keluar. Dah enak sudah. Wah, tidak enak musiknya. Pasti dia keluar, karena bising telinganya. Nah, makanya ini Bapak Ibu, kalau dalam satu pelayanan, tadi saya katakan, sekalipun dia tinggi, sekalipun dia hebat, tetapi kalau sama-sama merendahkan diri tadi, sama-sama dalam tim itu, bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dan apa yang menjadi visi misi di situ akan cepat terlaksana. Kita terwujud untuk bisa sampai ke situ. Ini yang bisa pendahuluan yang ingin saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kepada firman, saya masih berada di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai yang ke-16. Ini karena saya masih ada di situ, karena memang masih ada mutiara yang indah yang perlu kita gali di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai yang ke-6 ini. Jadi di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai yang ke-16, di situ tentang garam dunia sebenarnya, tapi garam dunia kita sudah sama-sama dengarkan. Kita masih berada di dalam kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kembali saya ingat saya mengatakan Bapak Ibu, saya masih berada di
terang dunia ini karena masih ada mutiara-mutiara yang indah yang perlu kita gali lagi supaya kita mendapatkan mutiara-mutiara yang indah itu. Nah, mutiara yang indah yaitulah tadi yang kita sudah sama-sama dengarkan bahwa kita ini adalah terang dunia. Kita ini adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia. Nah, bagaimana sih wujudnya terang dunia ini? Kamu adalah terang dunia. Nah, bagaimana wujudnya terang dunia ini? Coba kita akan baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1. Wahyu 12 ayat yang ke-1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, wujud daripada terang dunia. Sama dengan tadi seorang perempuan, ini adalah gambaran daripada gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Yaitulah anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Yaitulah juga orang pelayan-pelayan Tuhan, orang yang melayani Tuhan, sampai juga kepada hamba-hamba Tuhan, ya, yang untuk melayani pemberitaan firman Tuhan. Ya, tadi seorang perempuan adalah gambaran dari gereja Tuhan, itulah anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan sampai hamba-hamba Tuhan. Wujudnya terang dunia yaitulah tadi ada berselubungkan matahari dan juga berdiri di atas bulan sampai bermahkotakan 12 bintang. Inilah tanda besar di langit. Tanda besar di langit adalah terang. Itu di dalam Kejadian juga dikatakan 3 tanda besar terang di langit, itulah yang menguasai kegelapan. Jadi wujudnya daripada terang dunia adalah gereja Tuhan yang bersalutkan matahari, berdiri di atas bulan dan bermahkotakan bintang. Yaitulah tanda 3 besar terang di langit. Itu yang harus kita miliki Bapak Ibu. Jadi wujudnya perempuan gereja Tuhan ya inilah, harus memiliki terang matahari, terang bulan, dan terang bintang. Nah, makanya itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan untuk bisa menjadi terang dunia yang wujudnya tadi itu adalah seperti gereja Tuhan atau perempuan yang bersalutkan matahari, berdiri di atas bulan dan bermahkotakan bintang, itulah terang dunia. Jadi untuk menjadi terang dunia maka harus mengalami peningkatan dalam terang itu sendiri. Jadi tidak tiba-tiba jadi terang dunia, tidak, tetapi harus mengalami peningkatan di situ. Ada peningkatannya. Ini tadi yang saya katakan tadi, untuk menjadi terang dunia harus mengalami peningkatan dalam terang itu. Nah, dimulai dari ayat yang ke-15 tadi itu. Jadi peningkatannya bagaimana untuk bisa menjadi terang dunia? Jadi terang itu harus dimulai dari terang dalam rumah tangga, itu yang pertama. Dalam rumah tangga harus bisa menjadi terang. Itu peningkatannya yang pertama tadi. Itu di dalam ayat yang ke-15 tadi ya, di dalam Matius 5 ayat ke-15 tadi. Adalah terangmu bercahaya di dalam seisi rumah. Jadi yang pertama terang itu peningkatannya dimulai dari rumah tangga dulu. Ada terang dalam rumah tangga. Kemudian meningkat lagi. Yang kedua di dalam ayat yang ke-16. Kalau sudah bisa menjadi terang di dalam rumah tangga, baru bisa meningkat menjadi terang di depan orang. Itu peningkatan yang kedua. Dan peningkatan yang ketiga di dalam ayat yang ke-14, kamulah terang dunia, baru bisa menjadi terang dunia. Jadi itu peningkatannya, dimulai dari rumah tangga. Yang kedua ayat 16, terang di depan orang supaya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga menjadi terang dunia. Itu peningkatan di dalam terang. Semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Nah, kemudian sekarang kita mulai dari terang dalam rumah tangga dulu. Peningkatan dalam terang rumah tangga dulu di dalam ayat yang ke-15 tadi ya, Matius 15. Ya, di dalam rumah tangga. Tentunya kita tahu bahwa di dalam rumah tangga itu ada seorang suami, ada seorang istri, ada seorang anak. Jadi tiga-tiganya ini harus bisa menjadi terang. Harus bisa menjadi terang. Nah, saya katakan ketiga-tiganya harus menjadi terang, sama seperti gereja Tuhan tadi itu. Ada terang matahari, ada terang bulan, dan ada terang bintang. Nah, di dalam rumah tangga harus ada begitu. Mulai dari anak dulu. Anak harus bisa menjadi terang bintang. Istri, seorang ibu, harus bisa menjadi terang bulan. Bukan terang bulan makanan loh ya. Nanti terang bulan, makanan yang terang bulan itu bukan itu. Kalau terang bulan makanan enak, ada apanya itu, ada ada yang mahal sampai 1 porsi itu
sampai seratusan ribu. Saya lihat di kuliner itu, waduh, masakannya memang aneh. Ada dikasih mentega, kasih keju, kasih apa tuh sampai mahal harganya. Wah, terang bulan saja harganya sampai 145.000, mahal sekali. Tapi bukan terang bulan itu, ada terang bulan. Dan seorang suami harus bisa menjadi terang matahari itu. Ayatnya di mana Pak Hari? Anak jadi terang bintang, ibu jadi terang bulan, ayah atau suami jadi terang matahari. Itu ayatnya ada di dalam Kejadian, kita akan baca di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian pasal yang ke-37 ayat 9 sampai yang ke-10. Kejadian 37 ayat 9 sampai yang ke-10. Lalu bermimpilah ia. Lalu ia memimpikan. Jadi ia ini adalah Yusuf ya. Lalu ia Yusuf memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ini katanya Yusuf. Kemudian ayat yang ke-10, setelah hal ini diceritakannya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku. Nah, ini ayah Yakub ini. Masakan aku Yakub, matahari. Dan ibumu bulan tadi itu. Dan saudara-saudaramu 11 bintang tadi. Sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Nah, ini dari ayat inilah tadi saya bisa mengatakan bahwa anak harus bisa menjadi terang bintang, seorang ibu harus di dalam rumah tangga bisa menjadi terang bulan, dan seorang ayah tadi itu harus bisa menjadi terang matahari. Ini harus di dalam rumah tangga, karena yaitu tadi, untuk bisa menjadi terang dunia dimulai dari rumah tangga, dari rumah tangga. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana seorang anak itu bisa menjadi terang bintang di dalam rumah tangga? Bisa menjadi terang bintang di dalam rumah tangga itu. Nah, sekarang jadi pertanyaan itu, bagaimana seorang anak bisa menjadi terang bintang atau menjadi bintang di dalam rumah tangga itu? Ini yang A tadi ya. Sekarang kita akan baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ketiga. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, jadi inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk bagaimana seorang anak itu menjadi terang bintang di dalam rumah tangga. Dimulai seorang anak itu harus taat kepada orang tuanya. Dan bukan hanya taat, menghormati orang tuanya. Kalau anak bisa taat kepada orang tua dan bisa menghormati orang tuanya, ini berarti anak sudah bisa menjadi terang bintang di dalam keluarga. Nah, seringkali yaitu begitu. Seringkali anak ini kadang-kadang yaitu tadi, sepertinya menurut, tapi ya tidak mau menurut sebenarnya. Mungkin orang tuanya mungkin mengatakan, nak tolong ambilkan pulpen ya. Wah, dikasih laptop apa sama anaknya. Wah, orang tuanya, bapaknya suruh ngambilkan pulpen kok dikasih laptop. Mungkin pikirnya lebih canggih ini Pak. Bapaknya kan untuk dimasukin saku, dikantongin. Kalau laptop mana bisa dikantong. Nah, seringkali begitu, anak itu ya begitu, tidak mau nurut sama orang tua ya pakai itu tadi kemauannya sendiri. Tapi kalau anak yang nurut apa yang diperintahkan orang tua, nak ambilkan pulpen, ya diambilkan pulpen di situ. Itulah yang namanya taat, dengar-dengaran akan orang tua. Kenapa saya katakan begitu? Seringkali juga saya sampaikan kepada, kalau di dalam khotbah di dalam kaum muda remaja, sebab orang tua itu wakilnya Tuhan. Loh, kok bisa begitu wakilnya Tuhan? Loh iya, wakilnya Tuhan. Sebab orang tua, dimanapun orang tua, sekalipun orang tuanya itu jahat, sekalipun orang tuanya pembunuh, sekalipun orang tuanya perampok dan lain sebagainya, tapi dalam hal menasihati orang anaknya, tentu seorang tua yang baik. Nak, kamu jangan seperti bapak nak ya, jangan seperti bapak ini perampok nak ya, kamu jadi orang baik nak ya. Jangan seperti bapak nak ya, seorang pembunuh nak ya, kamu jadi orang baik. Tentu orang tua yang baik menasihatkan seperti itu. Tidak mungkin seorang bapak pembunuh, nak kamu jadi bapak nak ya, harus bunuh semua orang. Tidak mungkin, mana ada orang tua seperti itu di dunia ini.
Tidak ada orang tua sekalipun jahatnya minta ampun, tetapi dalam mendidik anaknya tentu memberikan satu yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, itulah tadi saya katakan, sekalipun orang tua itu jahat, tetapi dia adalah wakilnya Tuhan. Sebagai anak sekalipun tadi bapaknya seperti itu, tapi kalau nasihatnya baik, ya harus dituruti. Jangan, oh bapak sendiri begitu, jangan begitu. Tetapi apa yang menjadi nasihat yang baik untuk anak-anak harus dituruti. Itu baru menjadi bintang di dalam rumah tangga. Perhatikan, yang jadi masih ada orang tua, saya juga masih orang tua, masih punya orang tua. Ya, saya betul-betul menghargai, taat dan hormat sungguh sama ibu saya. Ibu saya sekarang sudah 86 tahun, sekalipun kadang-kadang ya ngomongnya kadang-kadang ya apa ya, menjengkelkan apa, tapi saya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghormati beliau. Kalaupun juga perlu, saya tetap menghormati dia dengan menjelaskan secara sopan, secara apa begitu. Ya itulah sebagai anak yang baik di situ. Kalau ingin menjadi terang dalam rumah tangga seorang anak, harus bisa taat kepada orang tua dan menghormati orang tua. Jangan dibalik. Dulu masih kecil ngomongnya sama, wah papaku, mamaku hebat, luar biasa, wah luar biasa. Tapi kalau sudah tua, sudah pinter, sudah punya gelar, bapaknya, mamanya ngomong gini, ah papa mama ini tahu apa, begitu. Coba, kalau sudah dewasa, sudah pinter, sudah apalah, begitu sama orang tua. Papa mama ini tahu apa. Nah itu bagaimana? Makanya firman Tuhan ini itu tadi, terang itu dimulai dalam rumah tangga. Ayo perhatikan Bapak Ibu yang masih punya orang tua, harus taat sungguh-sungguh kepada orang tua dan harus menghormati orang tua kalau ingin menjadi terang bintang di dalam rumah. Semoga kita bisa mengerti. Ya inilah Bapak Ibu, supaya kita bisa mengerti bagaimana tentang kita bisa taat dengar-dengaran kepada orang tua. Kalau masih ada orang tua jasmani, ya hormati dengan sungguh, taati dengan sungguh-sungguh. Sebab ada orang tua, 3 orang tua di dalam kehidupan kita, ada 3 orang tua. Orang tua jasmani, ya kalau kita punya ayah dan ibu, itu orang tua jasmani. Orang tua rohani siapa? Ya gembala kita ini. Ya harus kita taati dengan sungguh-sungguh karena dia adalah wakilnya Tuhan di situ untuk memberitakan yang terbaik. Harus kita taati, harus kita hormati dengan sungguh-sungguh. Saya ingat juga seperti dulu Daud sama Saul. Wah, bagaimanapun Daud ini mau dibunuh sama Saul, tapi dia tetap hormat kepada mertuanya di situ. Ini bentuk penghormatan. Sekalipun ada kesempatan loh ya untuk membunuh ya. Wah, ada kesempatan dia lagi, maaf ya, lagi dia peol di situ. Wah, bisa saja Daud. Bisa Daud seperti itu. Tetapi Daud ini sebagai bintang tadi yang bisa taat dan bisa menghormati orang tua, mertuanya di situ. Dia tidak lakukan itu. Dia tetap hormat di situ. Bahkan orang yang membenci dia, wah dia bunuh dia sama Daud. Ya inilah prakteknya bintang Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Dari taat dan hormat itu Bapak Ibu, dari taat dari seorang anak tadi bisa taat. Maaf, belum lanjut tadi. Ada orang tua jasmani, itulah Bapak Ibu. Orang tua rohani, itulah gembala kita yang dipercayakan Tuhan untuk bisa membimbing kita, mendidik kita, kerohanian kita. Dan ada orang tua yang ketiga, itulah Bapa kita yang di surga. Nah, kalau kita tidak bisa taat kepada orang tua yang kelihatan, kalau kita tidak bisa taat kepada orang yang tua kelihatan ini, bagaimana kita bisa taat kepada orang tua yang tidak kelihatan? Itulah Bapa kita di surga. Tidak bisa taat. Yang kelihatan saja tidak bisa taat, apalagi yang tidak kelihatan. Yang mana mungkin bisa taat? Tidak bisa taat. Jadi makanya dimulai ketaatan itu dari orang tua secara jasmani, orang tua rohani kita, bahkan sampai Bapa kita yang di surga. Itu harus kita taati dan kita hormati dengan sungguh-sungguh. Dan dari ketaatan itu Bapak Ibu, di dalam 1 Petrus pasal 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dan hasil dari kita taat dan hormat tadi itu, kita bisa hidup suci. Ya inilah tadi dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan.
Jadi kesucian itu dimulai dari ketaatan dulu. Kalau kita bisa taat, baru kita bisa suci. Kalau kita tidak bisa taat, tidak bisa kita suci. Bagaimana kita dapat suci? Jadi makanya kesucian ini didapatkan dari ketaatan kita. Kalau kita bisa taat tadi itu, tentu kita bisa menyucikan diri kita ini. Kita bisa menyucikan, ya. Jadi maka kita bisa hidup suci dan saling bisa mengasihi. Saling bisa mengasihi sebagai anak. Mungkin bisa mengasihi kakak, kalau punya kakak ya bisa mengasihi kakaknya, bisa mengasihi adiknya di situ. Itu tadi disebutkan, sehingga kamu bisa mengamalkan kasih persaudaraan dan tulus ikhlas, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sehingga kalau kita bisa taat, hormat tadi itu, sehingga kita bisa hidup suci tadi dan saling bisa mengasihi di dalam rumah kita. Ada bisa mengasihi kakak, bisa mengasihi adik, bisa mengasihi saudara-saudara yang lain. Kalau di dalam gereja bisa mengasihi sesama kita ini yang ada di gereja kita ini, satu saudara kandung kita ini. Kita bisa mengasihi kalau di dalam rumah satu kandung, tapi kalau di dalam gereja ya sama juga, dalam satu kandungan kita ini bisa saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita saling bisa mengasihi dan kita semakin hari semakin naik, memuncak, makanya peningkatannya dari situ. Kita naik dan diangkat menjadi imam-imam raja-raja untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa diangkat. Jadi orang diangkat menjadi imam-imam raja-raja itu bukan karena pandai, bodoh, kaya, miskin, tua, muda, enggak, tapi ditentukan dari kesucian. Kalau kita semakin suci, semakin kita dipakai oleh Tuhan. Bukan esnya dunia, maaf ya, bukan esnya dunia. Esnya dunia itu ya itu dari boleh saudara mengejar S1, S2, S3, silahkan mengejar itu. Kalau saudara diberkati silahkan untuk mengejar itu. Tapi esnya yang dari Tuhan ini adalah es pertama, itulah kesucian. Es suci. Baru kita diangkat menjadi imam-imam raja-raja. Itu di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus kepunyaan Allah. Jadi bukan karena itu tadi saya katakan, bukan dari es dunia, tetapi dari esnya Tuhan. Es apa ini? Es suci. Es kekudusan ini. Es suci sama dengan kudus kita. Semakin kita suci, semakin kita dipakai oleh Tuhan, diangkat naik menjadi imam-imam raja-raja. Jelas ayat tadi mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini semakin meningkat kita. Dimulai dari terang rumah tangga, taat dengar-dengaran, nah meningkat lagi. Di dalam gereja kita menjadi imam-imam raja-raja. Imam-imam raja-raja. Saya sudah katakan di dalam Jatiroto, bagaimana kehidupan imam-imam raja-raja. Itulah kehidupan yang beribadah melayani Tuhan. Imam-imam itu tidak boleh keluar dari tempat kudus, tempat suci, ruangan suci. Kalau dalam tabernakel ruangan suci, tidak boleh keluar dari situ. Itu tempatnya imam-imam. Itu di dalam Imamat 21 ayat yang ke-12. Tidak boleh keluar dari situ. Kalau dia keluar mati, dia tidak ada urapan di situ. Jadi tempatnya imam-imam ya di tempat ruangan suci. Imam-imam raja-raja adalah jabatan pelayanan kita. Ya, jabatan pelayanan kita. Jadi imam-imam raja-raja adalah kehidupan yang dipakai oleh Tuhan untuk beribadah melayani Tuhan. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Saya katakan luar biasa. Kalau kita dipakai oleh orang nomor 1 saja di Lumajang barangkali dipakai untuk melayani, wah kita bangga. Apalagi dipakai orang RI nomor 1 di Indonesia, presiden, wah bangganya luar biasa. Apalagi kita dipakai oleh Tuhan yang lebih dari raja segala raja. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi makanya ini yang meningkat tadi. Kalau kita dimulai dari taat tadi, baru kita bisa hidup suci. Kalau kita suci tadi, baru pemakaian Tuhan terjadi atas hidup kita. Kita diangkat menjadi imam-imam raja-raja, kehidupan yang beribadah melayani Tuhan. Semakin naik kita di situ. Jadi jabatan pelayanan imam-imam raja-raja ini sama dengan anggota tubuh, sama seperti di dalam susunan anggota ya, di dalam 1 Korintus. Jadi kepala dari suami itu kepala dari istri itu adalah suami, tubuhnya adalah istri. Kepalanya suami Kristus, kepalanya Kristus adalah Allah. Itu susunannya di situ. Jadi saya katakan kalau menjadi imam-imam raja-raja,
Ya kita sama dengan sudah masuk di dalam anggota. Kalau anak-anak, ya itu masuk dalam anggota tubuh, dalam keluarga itu sendiri. Nah, kalau suami kan jadi kepala, istri kan jadi tubuh. Anak-anak ya anggotanya di situ sudah. Ada yang, mungkin anak-anak bisa jadi tangan, bisa jadi kaki dan lain sebagainya. Itu sudah masuk di dalam tubuhnya, di dalam keluarga. Nah, kalau kita juga menjadi imam-imam raja-raja, kita juga bisa masuk di dalam tubuhnya Kristus. Jadi jabatan pelayanan itu adalah menandakan kita sudah berada di dalam tubuh Kristus. Dalam tubuh Kristus kita di situ. Kalau tanpa ada jabatan pelayanan, maaf permisi bicara, kita berarti di luar tubuhnya Kristus. Bisa mengerti ya? Semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Jadi imam-imam raja-raja itu adalah jabatan pelayanan, sama dengan kita masuk di dalam tubuhnya Kristus. Tubuhnya Kristus. Nah, kalau semuanya ini tadi dikatakan sesuai dengan, makanya tadi pelita itu harus pada posisinya, harus ada tempatnya di situ. Kedudukannya benar tadi itu, posisinya pun juga benar. Kepala, suami sebagai kepala, istri tubuh, anak-anak yaitu tadi anggota-anggota tubuh itu. Jangan dibolak-balik, sekali lagi, jangan dibolak-balik. Kalaupun dibalik ya bisa, saya pernah mengatakan itu. Kalaupun dibalik bisa, jadi kepalanya nanti di bawah, kayak pemain akrobat itu sudah. Nah begitu, kan memang jelas kepala suami kepala, tubuh istri, anak-anak di situ. Tapi kalau sengaja mau dibalik, dipaksa untuk balik ya bisa. Tapi ya itu tadi seperti pemain akrobat, waduh sekuat-kuatnya sudah, sekuat-kuatnya orang main akrobat di situ. Tangannya dibalik sampai, wah dia sampai kakinya di atas, kepalanya di bawah gitu. Sekuat-kuatnya orang main akrobat di situ. Pasti lama-lama capek juga, jatuh juga nanti. Iya capek kalau pelita itu enggak pada posisinya yang benar, enggak pada kaki Dian, di atas kaki Dian. Waduh, capek Bapak Ibu. Bahkan sampai bisa-bisa hancur nanti kehidupannya dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga itu bisa-bisa hancur. Makanya harus posisinya benar. Pelita itu harus di kaki Dian. Posisinya dalam rumah tangga harus jelas. Kepala suami, istri tubuh, anak-anak sebagai anggota. Kita pun juga begitu. Imam-imam raja-raja sama dengan kita juga berada di dalam tubuhnya Kristus. Di luar, tanpa kita jadi imam-imam raja-raja, sama dengan kita di luar tubuh Kristus. Kalau di luar tubuh Kristus, ya ada dua pembangunan saat ini sama-sama dibangun. Satunya tubuhnya Kristus, satunya tubuh Babel, tubuhnya setan ini. Dibangun menjadi tubuhnya setan, ya itu saja. Makanya ya, biarlah kita sungguh-sungguh mau dibangun dan mau masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Kita menjadi imam-imam raja-raja untuk dibentuk menjadi tubuh Kristus sampai yang sempurna. Dimulai dari tadi itu tadi. Dalam rumah tangga betul-betul ada terang bintang sebagai seorang anak. Ini yang pertama. Kemudian A tadi. Sekarang yang B, seorang ibu tadi itu. Tadi berbicara tentang anak ya, jadi terang bintang. Sekarang jadi ibu atau istri tadi. Harus jadi terang bulan di dalam rumah tangga. Harus jadi terang bulan dalam rumah tangga. Nah, kita akan baca di dalam Kisah Rasul pertama dulu. Nanti kita akan sambung di dalam 1 Petrus. Kita akan baca dulu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat yang ke-20. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Jadi yang saya ambil di sini adalah bulan menjadi darah. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa seorang ibu atau seorang istri harus menjadi bulan di dalam rumah tangga. Nah, bagaimana bulan itu? Di dalam Kisah Para Rasul tadi dikatakan bulan itu harus jadi darah. Bulan itu harus menjadi darah tadi. Nah, berbicara tentang darah. Darah ini berbicara tentang pengorbanan. Korban. Darah, sekali lagi, bulan harus menjadi darah sama dengan darah itu berbicara tentang pengorbanan. Nah, sekarang pengorbanan dan berkorban dalam hal apa? Kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang ke-3. 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat 5 sampai yang ke-6. Sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya.
Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Jadi tadi saya sudah mengatakan, seorang istri, seorang ibu harus menjadi terang bulan di dalam rumah tangga. Nah, bulan tadi harus bisa menjadi darah. Darah ini berbicara tentang pengorbanan. Seorang ibu harus bisa berkorban. Harus bisa berkorban. Ya, seorang ibu harus bisa berkorban. Nah, bagaimana bentuk pengorbanan seorang ibu tadi? Ya, pengorbanannya tadi disebutkan dalam 1 Petrus tadi, harus bisa tunduk kepada suami. Itu pengorbanan dari seorang istri. Sekalipun mungkin dia punya jabatan di sekuler ya, mungkin dia jadi direktris barangkali, dia mungkin gajinya lebih besar daripada suaminya, tetapi itu tadi harus kembali kepada posisinya tadi itu, seperti di kaki Dian tadi itu. Seperti di kaki Dian itu, sebagai seorang istri harus tunduk kepada suami. Itu pengorbanan dari seorang istri. Semoga kita bisa mengerti. Makanya tadi bulan harus bisa menjadi darah, berkorban. Ini pengorbanan dari seorang ibu, dari seorang istri. Harus bisa tunduk. Wah, tidak gampang ini Bapak Ibu, tidak gampang. Masing-masing punya ego, dua menjadi satu. Harus dua-duanya harus berkorban. Nah, inilah yang tadi saya katakan, bulan harus bisa menjadi darah, harus bisa berkorban. Seorang istri harus tunduk kepada suami, harus tunduk kepada suami. Dan bukan hanya tunduk, dan harus bisa menjadi pengantara di situ. Harus bisa menjadi pengantara bagi suami dan anak-anaknya. Bagaimana seorang pengantara ini? Pengantara itu adalah orang yang bisa itu tadi menanggung dosa. Sama seperti Yesus juga, dia tunduk kepada Allah. Sama seperti dia diperhadapkan dengan salib pada waktu di Taman Getsemani, Tuhan kalau bisa lalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu. Itulah tunduk tadi saya katakan. Pengorbanan dari seorang istri tadi, bisa tunduk kepada suaminya. Dan tadi dikatakan bahwa juga harus menjadi pengantara, sama seperti Yesus juga menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Sebab sudah terbentang jurang pemisah yang begitu amat dalam. Manusia tidak bisa kepada Allah, dan Allah juga tidak bisa kepada manusia. Harus ada pengantaranya. Itulah melalui Yesus pada waktu dia harus naik di atas kayu salib. Jadi pengantara itu bisa menanggung dosa. Ya, bisa menanggung dosa bagi semua orang. Kalau Yesus bisa menanggung dosa buat semua orang, tetapi bagi seorang ibu, bagi seorang istri harus bisa menanggung dosa bagi dirinya sendiri, bagi suami, dan juga bagi anak-anaknya. Ini yang namanya tadi itu bulan menjadi darah, bisa menjadi pengantara, menanggung dosa bagi dirinya sendiri, bagi juga anak-anaknya. Dia bisa tanggung di situ. Luar biasa seorang ibu ini. Luar biasa seorang ibu ini. Jadi makanya ini harus kita tahu Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi pengorbanan dari seorang ibu tadi itu harus tadi itu bisa tunduk kepada suami dan jadi pengantara. Loh, kenapa harus butuh pengantara? Seperti yang tadi saya katakan, kenapa harus butuh pengantara ini? Ibu harus berkorban jadi pengantara tadi. Itu di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama. Kristus pengantara kita, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi kenapa kita butuh pengantara? Dalam rumah tangga harus ada pengantara. Itulah ibu tadi itu, yang bulan jadi darah itu, yang harus berkorban, harus tunduk sama suami dan bisa menjadi pengantara tadi. Berkorban, menanggung dosanya dia sendiri, menanggung dosa suami dan istri tadi. Karena apa sekali lagi? Yaitu tadi, karena manusia ini seringkali berbuat dosa. Manusia tanpa disadari berbuat dosa. Sudah dikatakan tidak boleh dusta. Ngomong-ngomong sama orang, kamu sudah makan? Oh, belum. Padahal sudah makan tadi. Tanpa kita sadari, seringkali berbuat salah. Seringkali kita berbuat dosa. Ya itulah tadi manusia ya seperti itu. Seringkali berbuat dosa, seringkali berbuat salah. Toh tadi dikatakan, sekalipun berbuat dosa, sekalipun kita berbuat dosa, tetapi tadi dikatakan masih ada pengantara, yaitu Yesus tadi itu. Masih ada pengampunan. Masih ada pengampunan kalau ada pengantara di situ. Asal yaitu tadi kita bisa mengaku dengan sungguh-sungguh. Itu proses paling cepat untuk menyelesaikan dosa. Proses yang paling cepat untuk mengarah ke pendamaian di situ.
mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jangan ditutup-tutupi dosa, jangan disembunyikan dosa. Apapun yang dalam gelap pasti nanti akan terang, pasti nanti akan diterangi di situ. Jadi makanya sekali lagi yaitu tadi, seorang ibu harus bisa menjadi pengantara tadi itu, menanggung dosanya dia sendiri, menanggung dosa suami, kesalahan suami, dan juga bisa menanggung kesalahan anak. Nah itu di situ. Jadi itu pengantara. Kenapa butuh pengantara? Yaitu tadi, karena seringkali kita masih berbuat salah, seringkali tanpa kita sadari kita berbuat dosa di situ. Tapi sekalipun toh masih berbuat dosa, masih ada pengantara dari seorang ibu dia. Nanti kita akan lihat bagaimana sebagai pengantara tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa menanggung dosa tadi itu Bapak Ibu, jadi pengantara lewat menanggung dosa itu lewat diri dari seorang menanggung dosa dirinya sendiri, suami serta anak-anak. Ini contohnya, ini ada contohnya Bapak Ibu. Contohnya bagaimana sih seorang istri itu bisa menanggung dosa jadi pengantara ini. Contohnya ini di dalam 1 Samuel pasal 25, kita akan baca ke sana. 1 Samuel pasal yang ke-25, pasal yang 1 Samuel 25 ayat yang ke-21 sampai 24, kemudian loncat ayat yang ke-28. Ya, 1 Samuel pasal 25 ayat 21 sampai 24, kemudian loncat ayat yang ke-28. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Tentunya Bapak Ibu tahu kisahnya ini. Ini kisahnya adalah Daud pada waktu itu di padang gurun, dan dia di situ di tengah padang gurun ada seorang Nabal di situ yang kaya raya, yang punya ternak banyak di situ, dan Daud ada di situ. Dia menjaga ternaknya itu sehingga satu pun dari ternaknya itu tidak ada yang hilang, karena ada Daud yang menjaga di situ dengan pasukannya pada waktu itu. Ya, ini kisahnya Nabal ini. Beginilah ayat yang ke-22. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu, jika kutinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, segera ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Tentunya Bapak Ibu tahu kisahnya ini, bahwa Daud pada waktu itu Nabal sedang panen-panennya, dia lagi menggunting domba-dombanya di situ. Daud ini minta ya sekedar apa dia inginkan pada waktu itu, tapi bukannya sesuatu yang dia terima dari Daud, malah dia dicemooh, malah dia diwejek, diolok-olok dan lain sebagainya. Makanya itu tadi kita sudah sama-sama membaca ya, Daud ini marahnya minta ampun. Wah, kalau ada satu laki-laki pun di situ, wah, jangan sampai harap ada di situ ada laki-laki yang hidup di situ. Betul-betul sampai itu ancaman betul. Tetapi Abigail tadi itu, seorang ibu tadi itu, tadi kita sudah sama-sama membaca, dia langsung tahu akan hal itu. Mendengar ancaman Daud seperti itu, dia langsung cepat di situ kepada Daud. Tadi jelas mengatakan, izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dengarkanlah, biar aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan suamiku, yang menanggung kesalahan suamiku. Ini contohnya Abigail. Dia bisa menanggung dosa suaminya di situ, bukan menyalahkan suami. Sudah suaminya begitu, wah sudah habisin saja Daud, matikan saja sudah. Bukan begitu seorang istri, bukan menyalahkan, tetapi dia bisa menanggung segala kesalahan suaminya di situ. Luar biasa Abigail. Seorang tadi yang saya katakan harus punya terang bulan di dalam rumah tangganya, tunduk, dan dia bisa menjadi pengantara, menanggung dosa suaminya. Dan ayat yang ke-28 Bapak Ibu, ayat 28 di situ, ampunilah kiranya kejerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Saudara tahu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan seorang istri tadi itu yang bisa menanggung kesalahan suami tadi itu, dia tersungkur di bawah kaki Daud. Daud sudah berubah pikiran, dia tidak membinasakan Nabal bisa hidup, Nabal bisa selamat di situ.
Tetapi sayangnya sekali lagi Bapak Ibu, Nabal ini adalah orang yang menyalahgunakan keselamatan. Dia sudah selamat dari ancaman Daud. Tetapi salah menggunakan keselamatan. Sama dengan salah mempergunakan kasih karunia. Seharusnya dia bersyukur, tetapi tidak. Dia menyalahgunakan kasih karunia ini. Dengan apa Bapak Ibu? Kalau saudara baca di situ, dia pesta pora, minum mabuk, waduh sudah. Ya inilah tadi yang saya katakan. Ada keselamatan, ada kasih karunia, tapi dia menyanyiakan keselamatan. Sama seperti doa pagi yang sudah saya sampaikan hari Senin yang lalu. Sama seperti itu. Sudah mendapatkan belas kasih kemurahan Tuhan. Seperti Raja Hizkia. Dia tidak malah berterima kasih, wah. Dan berterima kasih kepada Tuhan malah menjadi angkuh dia di situ. Oh ini sama seperti Nabal. Kisahnya sama seperti Nabal. Nah, semoga kita bisa mengerti, tapi untunglah di situ ada seorang istri yang bisa menanggung kesalahan Nabal, sehingga Nabal bisa terluput. Tetapi sayangnya Nabal sesuai dengan namanya orang yang bebal di situ. Begitu pada waktu besok paginya, setelah dia siuman dari mabuk-mabuknya di situ, dikasih tahu sama istrinya apa yang dilakukan, apa yang akan dilakukan Daud. Wah, ternyata jantungnya berhenti dan dia membatu di situ, mati dia di situ. Ini makanya Bapak Ibu perhatikan suami-suami ini. Perhatikan suami-suami. Kalau memiliki istri yang bisa seperti Abigail, hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati sekali. Ayo hati-hati sekali. Kalau istrinya sudah seperti itu, kita suami-suami perlu sungguh-sungguh berhati-hati. Kalau tidak, yaitu tadi, kita bisa seperti Nabal yang menyalahgunakan tadi. Dan Tuhan sendiri yang menghukum nanti. Makanya ini menjadi satu pelajaran yang berharga bagi kita. Seorang istri harus menjadi bulan, harus bisa menjadi darah di situ. Bisa menanggung dosa suami. Sehingga tadi selamat. Nabal selamat, tapi sayangnya itu tadi. Nabal tidak mempergunakan keselamatan itu. Tapi dia mabuk, dia ini, sampai akhirnya dia membatu sesuai dengan namanya. Namanya bebal, tidak bisa dikasih tahu, dikasih apa saja tidak dikasih tahu. Akhirnya yaitu tadi, mati dia di situ, membatu dia di situ. Jantungnya berhenti dan dia mati. Ya, ini satu pelajaran juga bagi suami-suami. Nah, kemudian yang kedua, ini contoh yang pertama Abigail. Tadi harus bisa menanggung seorang kesalahan suami dan juga harus bisa menanggung kesalahan anak juga. Seorang istri ini juga. Ini di dalam Matius pasal 15, Injil Matius pasal yang ke-15, itu ayat 22, mulai ayat yang ke-22, kemudian loncat nanti ayat 26 sampai 28. Ayat 22 terlebih dahulu. Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ini seorang ibu yang baik. Tadi bisa menanggung dosa kesalahan dari suami. Seorang ibu yang baik juga, yang tadi punya terang bulan tadi, bisa juga menanggung kesalahan anak tadi. Seperti perempuan Kanaan tadi, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kemudian ayat 26 sampai 28. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan lagi bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Inilah Bapak Ibu, pengantara dari seorang ibu untuk anaknya tadi itu. Anaknya kerasukan setan seperti perempuan Kanaan tadi. Dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. "Tolonglah anakku ya Tuhan." Bagaimana pengorbanan ibu tadi, sekalipun dia dikatakan anjing oleh Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, seorang ibu dia sampai seperti itu pengorbanannya, dikatakan anjing seperti Tuhan. Tapi ibu ini tadi tidak menyerah, sekalipun itu pengorbanan seorang ibu bagi anaknya. Sekalipun dikatakan anjing, tapi dia katakan, "Iya benar Tuhan, sekalipun aku anjing tapi mau makan remah-remah dari meja tuannya." Dan Tuhan melihat daripada seorang ibu tadi, terang bulan di dalam seorang ibu tadi. Maka tadi dikatakan, "Hai ibu," tidak lagi disebut anjing, tetapi dia disebut oleh ibu tadi. Satu penghormatan yang luar biasa. Dan anaknya juga sembuh. Hai, inilah tadi yang saya katakan, seorang ibu harus bisa jadi terang bulan di dalam rumah tangga, tunduk kepada suami,
dan bisa menjadi pengantara, menanggung segala dosa dirinya sendiri, baik suami dan juga anak-anaknya. Semoga kita bisa mengerti. Ya, itulah Bapak Ibu, jika seorang istri atau ibu bisa berkorban tunduk, tadi berkorban sama dengan tunduk, dan bisa menanggung dosa diri sendiri, suami dan anak, maka sinar terang bulan itu sudah ada di dalam rumah tangga itu. Sudah ada di dalam rumah tangga itu. Tapi kalau seorang istri tadi tidak ada tunduk, menanduk sama suami, tidak bisa berkorban, sekalipun tadi rumah tangga itu gelap gulita. Sudah, kalau punya istri seperti biar rumahnya megah, punya mobil mewah, tapi kalau sebagai istri tidak bisa tunduk, rumah itu bagaikan neraka, gelap. Tapi sekalipun rumahnya sederhana, tapi seorang istri bisa tunduk dan bisa berkorban, dia di situ. Wah, sekalipun rumahnya sederhana, ada terang di situ. Itulah suasana surga. Itulah terang surga, betul-betul ada. Semoga kita bisa mengerti. Ya, inilah Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, sebagai seorang ayah saat yang terakhir, yang seorang ayah. Jadi jelas tadi, anak harus bisa taat, hormat kepada orang tua sampai diangkat bisa menjadi terang bintang. Seorang ibu yang bisa tunduk dan bisa berkorban, menanggung segala kesalahan dosa baik dirinya, suami, anak, sudah menjadi terang bulan di rumah tangga. Sekarang gilirannya seorang ayah, suami tadi ini. Suami atau seorang ayah harus jadi matahari di dalam rumah tangganya. Harus menjadi terang matahari di dalam rumah tangganya. Nah, bagaimana terang matahari sebagai seorang suami? Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 28 sampai yang ke-30. Efesus pasal 5 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Jadi seorang suami harus bisa menjadi terang matahari di dalam rumah tangganya. Sama dengan suami harus memiliki kasih Allah di dalam rumah tangganya. Bagaimana kasih Allah itu tadi? Bisa mengasihi istri sama seperti tubuhnya tadi. Dikatakan bukan diri tapi tubuhnya. Seorang suami harus bisa mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya ini loh. Tubuhnya ini dikasih. Kalau bisa ada tubuh ya juga ada tangan, tentunya ada tangan. Nggak mungkin ada seorang suami ini bagaikan tubuh ini, kalau tangannya mungkin terasa sakit, kemudian terasa sakit, ambil parang, potong saja. Nggak mungkin orang gila yang seperti itu. Sekalipun mungkin sakit tangannya, tetapi seorang suami tadi yang memiliki matahari tadi, dia bisa mengasihi istrinya, anak-anaknya sama seperti tubuhnya sendiri. Sekalipun itu tadi menyakitkan bagi suami apapun juga dia, tapi seorang suami harus punya terang matahari di situ, bisa mengasihi seperti tubuhnya dia sendiri. Yang tadi saya katakan, sekalipun menyakiti dirinya sendiri, tangannya sakit, ininya mungkin sakit, tidak mungkin seorang suami yang baik tadi ambil parang, ambil apa saja, sudah potong saja, tidak mungkin begitu. Pasti ya itu tadi, pasti dirawat, pasti dirawat dan diasuhnya tadi. Itu kasih matahari seorang suami. Itu kasih daripada seorang suami, bagaikan kasih Allah, matahari yang bisa menyinarkan kepada seluruh dunia ini, baik kepada orang jahat, orang baik. Kasih matahari adalah kasih yang sempurna di situ. Kasih yang sempurna. Semoga kita bisa mengerti. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kasih sudah bisa mengasihi istrinya, tidak mungkin seorang suami itu bisa itu tadi menyakiti, tidak berbuat baik kepada tubuhnya, tetapi dia malah merawat dan mengasuhnya. Merawat dan mengasuhnya. Merawat ini sama dengan memelihara. Merawat ini sama dengan memelihara. Ya, memelihara sama dengan memberi nafkah, memberi makan, atau sama dengan memuaskan. Memuaskan seorang istri, baik itu jasmani, baik itu rohaninya. Itu matahari di situ. Bisa memelihara, memberi nafkah, memuaskan jasmani dan rohaninya.
Itu namanya memelihara. Ya. Kemudian bukan hanya merawat tadi, juga melindungi, menolong tadi itu, sama dengan menolong dan memberi kehangatan, sama dengan memberikan damai sejahtera dalam rumah tangga itu. Kalau ada kehangatan, yaitu kehangatan itu berbicara damai sejahtera, sama seperti matahari yang memberikan kehangatan. Sama seperti induk ayam untuk anak-anaknya di situ, selalu menaungi, memberikan kehangatan di tengah dunia yang gelap ini, supaya ada kehangatan sinar matahari di situ. Ada damai sejahtera di dalam rumah tangga. Ini seorang suami harus memiliki kasih Allah, ya, menjadi sinar matahari di situ. Ya. Kemudian kalau jika suami bisa mengasihi istri dan juga bisa mengasihi anak-anaknya, berarti di dalam rumah tangga itu ada sinar matahari, ada terang matahari, ada terang matahari. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, jadi nikah yang benar, rumah tangga yang benar sama dengan nikah yang benar apabila dalam rumah tangga itu ada sinar matahari, itulah kasih, ada sinar bulan, itulah pengorbanan, tunduk pengorbanan tadi, dan ada terang bintang tadi, dan bintang dengan taat di situ dan hormat di situ. Taat dan hormat baru di situ tuh terjadi, maka terang itu semakin memuncak nanti sampai bisa menjadi terang dunia, seperti gambaran tadi di Wahyu 12 ayat 1, gereja Tuhan yang bersalutkan matahari, berdiri di atas bulan dan bermahkotakan 12 bintang. Ya, inilah Bapak Ibu Saudaraku yang bisa kita gali dari pendalaman Alkitab mengenai tentang peningkatan terang ini. Dimulai dari rumah tangga dulu, dari seorang suami, istri, anak-anak harus bisa punya terang di situ, sehingga menampilkan terang Tuhan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan biarlah sungguh-sungguh kita belajar untuk menjadi terang, karena firman Tuhan mengatakan kamulah terang. Makanya kita harus berusaha untuk bisa menjadi terang, dimulai dari rumah tangga. Amin. Tuhan memberkati. Saya rindu kita akan nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan. Nyanyikan sekali lagi dari atas. Jadikanku, mari saya undang bersangkit bersama sendiri. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan, jadi terang Tuhan, bagaikan pelita, bagaikan pelita yang menyala di
kita nyanyikan sekali refnya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk bisa menutup doa penutup dan berkat. Depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Sekali lagi. Pelita yang menyala di tengah kegelapan, hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka melihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Itu tugas gereja Tuhan, saudara ya. Pelita itu kelihatan fungsi maksimalnya itu pada saat kegelapan itu datang. Justru gereja Tuhan itu dia akan menunjukkan fungsi yang sangat hebat pada waktu kegelapan itu menghantui dunia ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan dimulai dari rumah tangga. Oleh karena suatu kehidupan nikah itu mendapat perhatian yang luar biasa dari Tuhan. Dan Allah itu rela melibatkan diri dalam kehidupan nikah orang Kristen. Dia mengatakan istri itu punya kepala adalah suami. Kepala suami itu adalah Kristus. Kepala Kristus itu adalah Allah sendiri. Tidak pernah saudaraku ada yang ngomong kayak gini selain Allah itu sendiri kepada kehidupan nikah umat Kristen. Dia menjadikan satu struktur yang membuat kita dijamin bahwa keberhasilan hidup nikah itu seperti apa yang dikehendaki Tuhan dalam firman Tuhan tadi. Bahwa bagaimana sikap seorang ayah, bagaimana sikap seorang ibu, bagaimana sikap seorang anak, bagaimana sikap keluarga di tengah-tengah masyarakat. Dan apa yang Tuhan mau untuk memakai gereja ini menjadi milik kesayangannya, memberitakan kebesaran Tuhan. Luar biasa. Kita patut berdoa menyembah Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar. Di dalamnya syarat termuat kehendak Allah yang baik di dalam kehidupan gereja-Mu, Tuhan. Engkau tidak tanggung-tanggung menghendaki apa yang harus dimiliki oleh gereja-Mu. Sebagai seorang wanita yang dipermuliakan, dan Engkau sudah memberikan Tuhan janji kemuliaan itu sejak kami hidup di bumi ini. Dan kami tahu Tuhan bahwa tidak ada kemuliaan tanpa kebangkitan, tidak ada kebangkitan tanpa kematian, tidak ada kematian tanpa penderitaan, tidak ada penderitaan tanpa kasih, tidak ada kasih tanpa Allah. Kami memiliki Engkau Tuhan, berarti Engkau sanggup melengkapi kami sampai kepada kemuliaan yang Engkau janjikan kepada kami. Kesempurnaan itu yang kami dambakan Tuhan, yaitu kami menjadi seperti Yesus, memiliki tabiat, pikiran, perasaan yang dibaharui sebagaimana yang dimiliki Kristus, berani untuk mengambil tindakan berkorban bagi kebenaran, kebesaran, kemuliaan Tuhan. Dan bermula dari kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami percaya
bahwa negara dan bangsa kami akan menjadi kuat, kokoh, perkasa, dimulai dari kehidupan keluarga masing-masing. Jika saja Tuhan, seluruh bangsa Indonesia ini boleh menghargai kehidupan nikah yang kudus, yang datang dari Allah, maka Tuhan, kami percaya bahwa bangsa dan negara kami ini akan menjadi bangsa dan negara yang dimuliakan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Berkati hamba-Mu, suami istri dan keluarga yang telah menyampaikan kebenaran firman ini, dan Engkau memakai beliau Tuhan di dalam berkelanjutan, dan biarlah tetap setia di dalam pelayanan di gereja-Mu yang kecil ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah kasih sayang, perlindungan sejati, sukacita kerajaan surga, damai sejahteranya, kehidupan keselamatan yang kekal, disertakan dengan segala berkat-berkat jasmaniah yang sepatutnya kita hidup, dan kita diberkati juga untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Terimalah semuanya ini dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, menjadi milik kita, dan kita juga diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan berkati. Ada pengumuman? Tidak ada.